Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk bab baru dalam kajian kita Syarah Bulughul Maram, ya. Kitab Subulus Salam yang ditulis oleh Imam As-San'ani. Kita masuk di bab sholat berjamaah dan aturan imamah atau tata cara menjadi makmum dan menjadi imam. Nanti akan ada penjelasan yang cukup panjang di bab ini. Pembahasan pertama, kita akan mempelajari tentang hukum dan keutamaan sholat berjamaah. Hadis 369 diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan ridho kepada keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Kanjeng Nabi bersabda, sholatul jamaati, sholat yang dilakukan secara berjamaah itu afdolu, lebih utama dibanding min sholatil fardhi, daripada sholat fardhu, sholat sendirian. Perbandingan keutamaannya itu bisa ba'in wa isyarina darajah, lebih utama 27 derajat. Jadi sholat jamaah yang dilakukan secara berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Derajatnya 27 derajat. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaihi, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Itu hadis dari Abdullah bin Umar. Walahuma an Abi Hurairah. Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Kalau Ibnu Umar tadi mengatakan lebih utama 27 derajat. Sementara ini dari Abu Hurairah, keterangannya adalah bahwa sholat berjamaah itu lebih utama 25 bagian dibanding atau daripada sholat sendirian. Wa kadzalil Bukhari, demikian juga menurut riwayat Imam Bukhari saja, an Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa sholat berjamaah itu lebih utama 25 derajat dibanding sholat sendirian. Waqala darajatan, dalam redaksi Imam Bukhari dari Abu Sa'id bukan juz'an, bukan bagian, tetapi darajatan atau derajat. Kita masuk di faedah hadisnya. Poin yang pertama, bahwa Bapak Ibu rahimahumullah, hadis ini menunjukkan tentang anjuran sholat berjamaah, bahwa sholat berjamaah yang dilakukan secara berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian.
sebanyak 25 sampai 27 derajat. Dalam keterangannya Imam As-Sanani mengatakan bahwa hadis yang ada itu lebih banyak menyebutkan 25 derajat ketimbang 27 derajat atau bagian. Beliau menukil dari pernyataan Imam Tirmidzi bahwa kebanyakan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat jamaah itu 25. Hanya hadis Abdullah ibnu Umar yang menyebutkan 27 derajat. Tetapi ini tidak bertentangan, karena bisa diambil pengertian bahwa sholat berjamaah keutamaannya itu dimulai dari 25 sampai 27 bagian atau derajat. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, sebagian para ulama mengatakan bahwa 20 derajat itu, 27 derajat itu bila dilakukan di masjid, kita sholat jamaahnya di masjid, maka kita mendapatkan kebaikan senilai 27 derajat. Sedangkan bila dilakukan di selain masjid, maka nilainya 25 derajat. Kita sholat jamaah, tetapi jamaahnya di rumah, maka nilai sholat jamaahnya di situ adalah 25 derajat. Ada ulama yang mengatakan demikian. Ada pula yang mengatakan bahwa 27 derajat itu bila jarak masjidnya jauh. Misalnya kita sholat berjamaah masjidnya jauh, itu mendapatkan 27 derajat. Nah, bila jarak masjidnya dekat, misalnya mepet rumah, ini dapatnya 25 derajat. Kecuali arep nonjot muter se-Indonesia, sehingga jauh. Ada mengatakan demikian juga. Tetapi kata Imam As-Sanani bahwa semua pendapat ini tadi ya, 25 itu kalau di masjid, kalau di 25 itu kalau di selain masjid, 27 itu kalau di masjid, atau 27 itu kalau jaraknya jauh di masjid, 25 itu kalau dekat. Semua pendapat ini itu tidak didukung oleh nas yang jelas. Itu hanya takhmin, hanya perkiraan dari para ulama saja. Karena nggak ada keterangan yang jelas kenapa 25 dan kenapa 27. Tapi bahwa ada dua keterangan hadis yang menunjukkan yang satu itu 25, yang satu 27, itu iya. Hanya kenapanya, para ulama hanya berusaha untuk mengira-ngira itu. Nah, salah satu perkiraannya niki wae. Kalau di rumah 25, kalau di masjid 27, kalau jauh 27, kalau dekat 25. Tapi apapun itu, intinya bahwa berdasarkan hadis ini, bagaimanapun mau 25 mau 27, sholat berjamaah itu lebih baik dibanding sholat sendirian. Apalagi tentu saja ketika dilakukan di masjid, mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, mendapatkan keutamaan berjalan di masjid, maka yuk berlipat ganda. Dan sekali lagi kalau tegaskan bahwa musolane awak dhewe niki yang kita sebut sebagai langgar merdeka niki, hakikatnya niki sampun masjid. Kenapa kok bisa dikatakan sudah masjid? Karena salah satu ciri, salah satu tanda, salah satu syarat bahwa suatu tempat yang dikhususkan untuk sholat itu menjadi masjid ketika bangunan dan tanahnya itu sudah diwakafkan. Artinya ketika ini sudah diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala,
untuk dipakai sholat tidak bisa lagi dialihfungsikan atau ditukar tambahkan dengan yang lain, maka ini sebagai masjid. Meskipun awak dewi itu menyebutnya ini musola. Ya, sekali lagi kalau tegaskan katanya, kalau meyakini bahwa ini adalah masjid karena ini sudah diwakafkan, bahwa selamanya ini akan kita pakai untuk sholat, untuk berjamaah. Bahwa tidak dipakai untuk sholat Jumat, iya, maka dia tidak disebut sebagai masjid jamiah. Tetapi ini masjid karena sudah diwakafkan. Kalau dulu-dulu masih menjadi hak milik pribadi, misalnya, ya itu belum masjid, tapi musola, tempat sholat yang suatu saat bisa jadi akan dialihfungsikan oleh pemiliknya untuk dipakai hal-hal yang lain selain sholat. Tetapi karena ini sudah diwakafkan, peruntukannya untuk sholat, maka ini pengertian dari masjid. Sehingga kita ini meskipun karane itu langgar, atau musola, kita ini sedang di masjid. Maka kemuliaan masjid itu harus kita jaga, karena kita sedang berada di masjid. Hak-haknya masjid Merdeka ini, itu harus kita tunaikan. Sehingga napa niku salat tahiyatul masjid, i'tikaf karena dia masjid meskipun bukan jami, itu juga boleh kita lakukan di sini. Pun lah coba cari referensi yang lain tentang pengertian masjid. Maka kalau yakin bahwa Merdeka ini itu sudah layak secara syariat disebut sebagai masjid karena sudah diwakafkan. Maka ketika kita sholat teng mriki secara berjamaah, setiap langkah kita dari rumah itu ya satu langkah meningkatkan derajat, satu langkah menghilangkan dosa. Ketika kita kemudian sampai masjid sholat sunnah lalu kemudian sholat berjamaah, pahalanya 27 atau 25 derajat. Luar biasa. Itu faedah yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, derajat. Di sini kan sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat, atau ada redaksi yang lain sebanyak 25 bagian. Nah, derajat atau bagian yang dimaksud pada hadis ini kata Imam As-San'ani di dalam kitab Subul Salam adalah sholat. Jadi maknanya sholat berjamaah itu senilai dengan 25 atau 27 sholat yang dilakukan secara sendirian. Bisa kita bayangkan awak dewe sholat jamaah di sini itu sama dengan 25 sholat yang kita lakukan di rumah. Tetapi aja kemudian aku sholat ping selawe berarti ping selawe orang sholat, ya enggak seperti itu. Ya tetap punya kewajiban sholat setiap waktu, tetapi keutamaannya itu berlipat. Sakit-sakitnya kita usahakan sebisa kita untuk sholat berjamaah karena keutamaannya begitu besar. Ya ibaratnya kalau memang aku rekoso sithik ora apa tak sholat mengumam ning ping selawe misalnya atau ning ping 17, itu kan ya nggak mungkin lah kita melakukan itu. Petang rakaat rasane abot, apalagi melakukan itu sebanyak 25 kali atau 27 kalinya. Kan nggak mungkin lah kita. Itu keutamaan sholat berjamaah. Nah, pengertian derajat atau bagian sebagai sholat itu secara jelas gitu disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim itu secara jelas menyebutkan bahwa
sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 sholat. Derajatnya di situ diganti dengan sholat 27 sholat. Lalu kemudian poin yang berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa hadis ini menunjukkan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Di hadis ini kita ini sedang mempelajari hukum dan keutamaan sholat berjamaah. Berdasar hadis ini, sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, tidak wajib, tetapi memiliki banyak kelebihan jika dibanding dengan sholat sendirian. Ini hukum yang paling minimalis, hukum yang paling rendahnya tentang sholat berjamaah, itu sunnah. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Wajibnya di situ nanti di bawah akan kita pelajari. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Ada yang mengatakan bahwa sholat secara berjamaah itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Fardu ain, setiap orang Islam wajib melakukan sholat berjamaah. Ada yang mengatakan demikian nanti. Ada yang mengatakan bahwa orang Islam wajib hukumnya melakukan sholat secara berjamaah apabila sebagian sudah melakukan sholat secara berjamaah, maka kewajiban itu sudah gugur, disebut sebagai fardu kifayah. Wajib yang sudah mencukupi apabila sebagian dari umat Islam sudah melakukan. Tapi untuk hadis ini, hadis 369 ini yang dijadikan pegangan bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah. Karena di situ Rasul mengatakan bahwa kalau ini kita lihat nasnya, maka seakan-akan Rasul mengatakan kamu boleh sholat sendirian, kamu boleh sholat berjamaah, tetapi sholat berjamaah itu lebih baik dibanding sholat sendirian senilai 25 atau 27 kali sholat sendirian. Boleh kamu memilih, tetapi lebih baik sholat berjamaah. Tidak ada penekanan di sini. Maka berdasar hadis ini, para ulama mengatakan sholat jamaah hukumnya sunnah. Nah, sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib, maka mereka mendasarkan pendapatnya itu salah satunya dengan hadis niki 370. Nanti hadis 372 itu juga penegasan tentang wajibnya sholat berjamaah. Hadis 370 yang ini menjadi pegangan para ulama yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di dalam genggamannya, laqad hamamtu, sungguh rasanya, kata Rasulullah, aku benar-benar ingin an amura bihatobin, menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar, fayuhtatoba, lalu kemudian kayu bakar itu dikumpulkan, lalu dibakar, summa amuru bisolati, lalu aku perintahkan sholat, fayu azanalah, kemudian diazani dan diikomai,
Summa amuru rajulan, lalu aku memerintahkan seseorang faya'umman nasa, kemudian dia mengimami manusia, mengimami para sahabat. Summa ukhalifu ila rijalin la yashaduna sholata, lalu aku akan secara diam-diam mendatangi orang yang tidak mau menghadiri sholat berjamaah, fa'uharriqu alaihim buyutahum, untuk membakar rumah mereka. Jadi Rasul pernah mengatakan, aku pengen banget meminta orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Kayu ini diotong. Lalu aku memerintahkan salah seorang sahabat untuk mendirikan sholat di ikomai. Aku memerintahkan seorang sahabat untuk menjadi imam, sementara aku sendiri akan pergi secara diam-diam mengecek sapa sing ora sholat jamaah, tak obong omahe. Kata Rasul, aku pengen ngobong omahe. Lalu hadis selanjutnya dikatakan, wallazi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, law ya'lamu ahaduhum, seandainya salah seorang di antara mereka yang enggak mau sholat berjamaah mengetahui annahu yajidu arqon, bahwa ia akan mendapati tulang kambing, ngoten nggih, yang dagingnya itu masih banyak, tengklek nek pas Idul Adha, ngoten nggih, orang enggak begitu diambil dagingnya, jadi dagingnya masih banyak. Seandainya orang mengetahui itu, okay, atau aumir mata ini hasanata ini, atau tulang paha yang baik, artinya ya sing lemu dagingnya akeh, ngoten nggih. Laka hidal isya, niscaya orang itu akan menghadiri sholat isya secara berjamaah. Kenapa ini? Karena kadang-kadang kita ini tidak sholat isya gara-gara lebih mengedepankan makan malam. Yes. Kan makan sudah terhidangkan. Ketika makanan sudah dihidangkan, maka ya makan dulu, sholatnya belakangan. Kan begitu. Ada yang mengatakan demikian. Nah, Rasul mengatakan, seandainya mereka itu tahu bahwa ketika dia mau sholat isya berjamaah itu mendapatkan tengkleng, gitu saja lah kasarannya, mendapatkan tengkleng, maka akan mau ini sholat berjamaah. Soalnya kan mau main lawe ya mungkin tahu tempe, ya mungkin apa selain tengkleng. Artinya gara-gara makan kadang-kadang kita meninggalkan sholat berjamaah, padahal menunya hanya itu saja. Sementara ketika kita mau sholat secara berjamaah itu mendapatkan menu makan yang lebih istimewa dibanding makanan kita. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wallahu lil Bukhari. Redaksinya ini diambil dari redaksi riwayat Imam Bukhari. Nah, Bapak rahimahullah, hadis ini tadi yang dipakai pegangan oleh para ulama untuk mengatakan kalau sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Berdasarkan hadis ini bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Kenapa kok disebut sebagai fardu ain? Karena nyatanya dari hadis ini tadi, hadis 370, kalau hanya fardu kifayah, maka Rasul nggak perlu punya keinginan untuk ngobong omai wong sing ora jamaah. Toh sudah ada yang berjamaah. Maka kalau itu fardu kifayah sudah gugur fardunya, sebab diwakili oleh orang-orang yang ahli jamaah di masjid. Berarti bukan fardu kifayah, tetapi fardu ain, karena Rasulullah berketetapan untuk membakar rumah-rumah mereka.
Dan hukuman berupa membakar rumah itu sesuatu yang besar dan berat. Maka ini disebut sebagai fardu, menegaskan tentang kewajibannya. Nah, guru hukumannya tak nopo tak jiwit atau tak apa, nah itu mungkin belum fardu, tak obong umai, misalnya seperti itu. Itu kan sesuatu yang besar. Maka ini menunjukkan bahwa hukumnya wajib, fardu, dan fardunya fardu ain, sebab tidak bisa diwakili oleh siapapun. Nah, ini merupakan pendapat Imam Atha, Al-Auza'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Thawr, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Munzir, Ibnu Hibban, Abdul Abbas, dan pendapat dari Daud Al-Zahiri atau mazhab Zahiri. Itu mereka semua mengatakan hukumnya fardu ain. Artinya memang wajib kita melakukan sholat secara berjamaah. Yang lebih ekstrim lagi, bahkan mazhab Zahiri, kata Imam As-Sanani di dalam Subul Salam, mengatakan bahwa berjamaah merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Ini awal dewi niku sholat niku ora jamaah, menurut mazhab Zahiri ora sah. Enggak sah. Karena ini merupakan syarat sholat, syarat sahnya sholat. Meskipun sama-sama mengatakan fardu ain, mazhab Hambali tidak sampai seperti itu. Mereka mengatakan bahwa memang hukumnya wajib, tetapi tidak sampai pada atau tidak sampai menjadi syarat sahnya sholat. Ini kok mengatakan atau menunjukkan berdasarkan hadis ini ya, itu hukumnya fardu ain. Jadi hukum sholat berjamaah kita sudah mengetahui dua. Berdasar hadis 369 itu hukumnya sunnah, berdasarkan hadis 370 ini hukumnya fardu ain. Kira-kira awak dhewe milih sing putih ini. Milih sing sunnah apa fardu ain. Ya, lalu kemudian Bapak rahimahullah masih di faedah yang pertama. Adapun menurut mayoritas ulama, yaitu para pembesar mazhab Syafi'i, mutaqaddimin mazhab Syafi'i, lalu kebanyakan golongan Hanafi, bukan imam mazhabnya, karena imam mazhabnya punya pendapat yang lain. Lalu mazhab Maliki mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Wajib, tetapi apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang, kan, itu sudah mencukupi, tidak perlu semua melakukan. Dasari yang pada hadis 370 ini, bagaimana mereka melogikakan hadis 370 itu menunjukkan fardu kifayah? Ya mereka mengatakan, lalu lah guru karepe Kanjeng Nabi menyatani ya orang pernah Kanjeng Nabi itu ngobong omahe para sahabat. Urung mau kejadian diobong, padahal yo ada yang tidak melakukan sholat jamaah. Jadi dua hadis itu dijadikan satu hadis dijadikan sandaran untuk dua pendapat yang berbeda. Yang satu mengatakan fardu ain semua wajib ya, karena memang Rasulullah berkeinginan untuk ngobong. Yang satu mengatakan fardu kifayah karena nyatanya orang pernah diobong oleh Kanjeng Nabi. Berarti fardu kifayah. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa berjamaah hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan pelaksanaannya. Dasarnya sama hadis 369 itu tadi. Oke, jadi berarti kalau bisa kita simpulkan, hukum sholat berjamaah paling ringannya itu sunnah, lalu kemudian sunnah muakkad,
lalu kemudian fardu kifayah, dan yang tertinggi fardu ain, sampai pada level syarat sahnya sholat. Dan ada 4 atau 5 pendapat ini. Ya monggo sebisa-bisanya kita memilih yang tidak mengindikasikan awak dhewe yo ngremehke, tetapi juga tidak sampai memberatkan kita. Bisa dibayangkan dong, ketika sholat berjamaah itu hukumnya fardhu ain, kira-kira awak dhewe wis ping pira wae melanggar kefarduan sholat ini. Kita hitung dari mulai balik sampai saat ini, dan betapa mungkin ya untuk diri kita sendiri, betapa banyaknya kita meninggalkan sholat berjamaah, padahal itu hukumnya wajib. Awak dhewe bermadzhab zahiri misalnya, sholatku ping pira wae rasah gitu, lalu tidak dilakukan secara berjamaah. Kalau mayoritas ulama mengatakan hukumnya fardu kifayah, tetapi jangan sampai kita berada pada pihak yang ketika fardu kifayah, jangan sampai kita berada pada pihak yang yang di luar fardu ini. Kadang-kadang wis ana sing jamaah to wis ana fardu kifayah lah. Aku tak ono omah, ora apa seperti itu. Karena fardu kifayah. Itu kan kesannya ngenteng ini. Maka di awal iming-imingnya adalah kalaupun kita memilih pendapat yang mengatakan hukumnya itu sunnah, tetapi lihat keutamaannya itu 25 sampai 27 kali sholat sendirian. Ini kan keistimewaan yang sangat besar. Awal dewi gur modal dari rumah ke sini, itu dihitung untuk sholat berjamaah, itu dihitung kita melakukan 27 kali sholat atau 25 kali sholat. Yo, sangat tidak rugi ketika kita mengorbankan waktu kita untuk datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Bagaimana kalau kita melakukan sholat berjamaah tetapi di rumah? Apakah masih mendapatkan kebaikan dan keutamaan 27 dan 25? Masih, karena keterangannya tadi mutlak, dan bahwa apa yang disampaikan oleh para ulama tadi hanya sekedar perkiraan saja, tetapi hadisnya berlaku secara mutlak. Kita dapat 27-nya, kita dapat 25-nya, tetapi kita tidak mendapatkan keutamaan sholat di masjid, yang mana setiap langkahnya ini wow, mengangkat derajat kita, menghilangkan dosa kita. Bisa dihitung berapa langkah kita dari rumah, berapa putaran roda kalau kita naik kendaraan, atau kita dari rumah menuju masjid. Itu semua dihitung, semua berpahala, semua menghapus dosa, dibanding kita sholat di rumah. Masalahnya adalah kita ini kalau dalam urusan ibadah itu biasanya sukanya mengambil standar yang minimalis. Wes aku ngene-ngene ya ora apa-apa. Misalnya orang tuh pahala keutamaan masjid ya ora apa-apa. Syukur alhamdulillah wes bisa sholat jamaah meskipun di rumah. Tapi kalau urusan dunia untungku kok bersemene, aku jadi kudune pengen untung semene. Kadang-kadang itu yang terbalik. Wong untungnya awak dhewe nang donya itu ya hanya kita nikmati di dunia. Sementara keuntungan kita
di akhirat itu akan kita nikmati selama-lamanya. Artinya kan ketika kita datang ke masjid, sholat berjamaah, itu lebih mendapatkan untung yang banyak ketimbang hanya di rumah. Kalau urusan dunia, kita akan mikir mana yang jauh lebih menguntungkan, maka itu yang akan saya pilih. Kalau urusan dunia, ning ngopo nek urusan akhirat awak dhewe wis ngene-ngene ra apa-apa, aku wong konaan dan seterusnya. Kenapa konaannya bukan di urusan dunia, tetapi konaannya di urusan pahala. Itu kebalik awak dhewe. Harusnya kalau urusan akhirat itu awak dhewe niku ya hitungane sing memet tenan gitu ya, sing bener-bener hitungan supaya nanti mendapat untung yang berlipat. Kalau urusan duniawi ya jangan pelit-pelit atau jangan kenceng. Harusnya kan seperti itu. Maka ya kita sudah mengetahui hukumnya, atau ya dipersilahkan. Enaknya kita ngaji fikih sunnah atau ngaji masalah fikih tapi langsung dengan membahas hadis, kita itu dikasih sekian banyak pilihan. Beda kalau awak dhewe ngaji ini misalnya madzhab Syafi'i, pasti keterangannya adalah bahwa sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Nggak ada penjelasan yang lain karena madzhabnya berbunyi demikian, atau madzhab Zuhairi pasti mengatakan hukumnya fardu ain, syarat sahnya sholat. Kita ini ketika ngaji hadis ya, ini dikasih sekian banyak sudut pandang, sekian banyak pilihan. Sebenarnya ada baiknya, ada tidaknya. Bagi yang belum siap, ketika sudah mengetahui seperti ini, sakun sibuk sing ringan baik. Pokoknya kan sing penting ono dasare. Itu apa nih? Kalau bisa dibilang sisi negatifnya itu sisi negatifnya. Tapi positifnya adalah kita menjadi lebih terbuka terhadap saudara-saudara yang mungkin punya pemahaman yang berbeda dengan kita. Karena berarti kalau memang ada orang yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib, dia menggunakan hadis 370. Kalau ada yang mengatakan hukumnya sunnah muakkad, dia menggunakan hadis 369. Kita bisa menjadi bukan longgar, tetapi lebih bisa memahami saudara-saudara kita. Ya wis nek kowe kenceng-kencengan seperti itu, mengatakan bahwa itu hukumnya wajib, ya aku menghormati karena memang ada dasarnya. Tapi tolong diperhatikan ada hadis yang lain. Poin yang kedua bisa dibaca sendiri, insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Tetapi ini inti dari hukum sholat fardu. Salam wonten mugi manfaat, nyuwun ngapunten apabila wonten berita kelentunipun sesarengan kita tutup kanthi waosan hamdalah lan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.